Selamat berjumpa kembali di channel The Kingdom FX Trading System. Ya, channel ini dipersembahkan bagi mereka yang ingin belajar tentang dunia trading, khususnya di trading forex dan juga komoditas, ya, pasangan mata uang dan juga gold, gitu ya. Dan di sini juga disajikan analisis live market, tentunya menggunakan tools atau alat bantu yang dimiliki oleh The Kingdom FX Trading System ini, yang disebut dengan The Kingdom, ya, dimana alat bantu ini menggunakan ramuan dari beberapa indikator yang terdapat di MetaTrader 4, dan The Kingdom FX ini hanya bisa digunakan khusus di platform MetaTrader 4, ya, tentunya dengan ramuan indikator-indikator tersebut, dan bisa ditampilkan di layar desktop atau laptop atau PC gitu. Dan karena ini sebuah sistem, The Kingdom FX ini juga dilengkapi dengan sistem risk profile. Jadi risk profile-nya sudah diatur sedemikian rupa sehingga para trader yang menggunakan tools ini bisa memilih risk profile-nya seperti apa. Jadi The Kingdom FX Trading System ini adalah suatu sistem yang dikemas sedemikian rupa, yang sudah berisi mengenai bagaimana membaca tren, kemudian bagaimana mengendalikan resiko, sekaligus langsung open posisi berapa jumlah lot dan seterusnya itu sudah tidak perlu dihitung lagi, ya, tidak perlu dipikirkan lagi. Cara The Kingdom FX ini sudah menyediakan langsung auto open posisi dan auto kalkulasi terhadap berapa besarnya risk dan juga berapa besarnya lot size dan seterusnya. Kali ini tanggal 11 Desember 2020, ya, kita akan mencoba analisis live langsung di sini untuk pasangan mata uang, yaitu GBP USD, ya, atau pound US dollar. Di layar kita lihat di sini sudah terlihat dalam time frame M15 menit. Nah, kita lihat dulu. Jadi sebelum kita melakukan eksekusi, kita menganalisis secara komprehensif semua aspek, semua time frame itu bisa kita analisis, ya, sehingga membuat kita itu menjadi besar minatnya untuk open posisi tertentu. Oke. Yang pertama, kalau kita lihat checklist range yang pertama di sini, kalau kita lihat range, ya, di sebelah kiri ini ada trend table, kemudian ada indikator range. Jadi secara range pound dollar ini sudah masuk, sudah sesuai dengan isyarat. Karena kalau isyaratnya adalah, ya, ketika pasangan mata uang tersebut tidak mengandung Japanese yen, maka range yang dibutuhkan adalah 5 ke atas, yaitu 4 desimal di belakang koma ini dibutuhkan range yang 5 ke atas. So ini sudah termasuk, ya, jadi pound dollar ini, pound USD ini dalam time frame 15 menit ini sudah memenuhi isyarat, sudah memenuhi syarat untuk open posisi tentunya, ya. Nah, kalau kita lihat trend table-nya di sini masih dominan trend sell, ya. Jadi kalau kita lihat di sini masih dominan trend sell. Jadi yang trend buy-nya hanya ada dua, yaitu normal trend dan good trend, yaitu mewakili tren jangka pendeknya. Sedangkan super trend mewakili tren jangka menengah, itu trennya masih trend sell. Kemudian mega trend dan global trend yang mewakili tren jangka panjang itu juga masih trend sell dalam time frame 15 menit, ya. Nah, tapi kalau dilihat di sini, ya, Royal Hash dan Royal Lash-nya ini masih berambut gitu, masih runcing-runcing gitu. Jadi belum ada tren yang signifikan yang digambarkan oleh Royal Hash dan Royal Lash di sini, ya, yang runcing-runcing ini. Jadi belum merata gitu. Jadi
bisa dibilang bahwa kondisi perdagangan pada saat ini, kondisi market pada saat ini masih dalam kondisi sideways ya. Jadi kalau masih dalam kondisi sideways, kita cenderung menggunakan indikator lain. Jadi kita bisa gunakan indikator Punggawa ini. Jadi kalau kondisi sideways, maka harga akan bergerak dari Punggawa ke Punggawa ya. Ini ada Punggawa, ini ada Punggawa, ini ada Punggawa. Nah, kalau kita lihat di time frame yang lain, coba kita bergeser ke time frame M30. Nah, kalau M30 di sini juga sudah mulai terlihat normal trend dan good trendnya sudah trend buy ya. Dan juga Royal Hash dan Royal Lash-nya sudah berwarna kebiruan, itu berarti menandakan ini trennya juga sudah trend buy. Kemudian blocks and diamonds-nya ini juga dominan sudah hijau, berarti ini sudah mulai ada trend buy. Namun belum begitu kuat, karena apa? Karena kalau dilihat di sini Royal Hash dan Royal Lash-nya masih cenderung sideways. Nah, di sini masih kecil sekali pergerakannya. Kalau kita lihat, tapi di sini kita ambil kesimpulan, kita minat untuk open posisi buy ya. Kemudian di sini, nah di sini sudah mulai terlihat ya kondisi antara Royal Hash dan Royal Lash-nya sudah mulai ada yang berubah warna dari merah ya, dari kemerahan mulai ke warna biru. Nanti ini ada cenderung potensi ya perubahan tren dari tren merah ini adalah tren sell dan kemudian menjadi tren buy ya. Secara blocks and diamond ini juga sudah mulai masuk warna-warna hijau ya, ini sudah mulai masuk untuk reversal trend buy. Jadi kalau kita lihat di trend table-nya juga, ini good trendnya juga sudah mulai masuk warna hijau. Kemudian yang di 4 jam, kalau di 4 jam ini secara tren jangka menengah dan tren jangka panjang ini juga sudah ini masih buy ya. Namun tren jangka pendeknya di sini kelihatan trennya sell. Kemudian kalau kita lihat secara daily, nah daily ini kalau kita lihat mix ya, tren jangka pendeknya yaitu normal trennya ini masih tren buy, kemudian tren jangka menengahnya ini juga masih tren buy. Nah, dengan kondisi mix ini kita akan mencoba menggunakan satu indikator yaitu ivory ya. Ada ivory bawah dan juga ada ivory atas. Ini adalah ivory atas, ini adalah ivory bawah. Jadi ketika kondisi mix kita akan mencoba menggunakan indikator ivory ini, di mana pergerakan harga ya itu bergerak dari ivory bawah ke atas atau sebaliknya dari ivory atas ke bawah. Nah, saat ini dalam time frame daily kita ketahui dia berada di area ivory bawah ya. Maka sambil menunggu terjadinya tren ya, ini saya sudah beri tanda di sini ya, alarm ini mewakili ivory bawah dan ini mewakili ivory atas ya. Kemudian kita terjemahkan di time frame M15 ya, kita kombinasikan dengan Punggawa ya, kemudian kita kombinasikan dengan alarm yang tadi ya, kemudian kita kombinasikan juga dengan Punggawa. Jadi kita akan menempatkan buy limit ya, kita akan menempatkan buy limit 1, kita akan tempatkan buy limit di sini ya, kita akan tempatkan buy limit di sini, buy limit di 1.32868. Nah, di sini kita akan tempatkan buy limit yang pertama situ ya. Kemudian kita akan tempatkan juga buy limit yang kedua di sini ya, di
di area ivory bawah. Di area ivory bawah kita akan tempatkan buy limit juga di sini ya. Dan target kita akan gunakan ivory atas di sini ya. Target kita gunakan ivory atas di sini, yaitu di sini kita tempatkan target price ya sesuai dengan ivory atasnya. Kita cek dulu berapa harga ivory atasnya. Ivory atas ada di sini. Target price kita gunakan ini ya, 1.34450 ya. Ini adalah target ivory atas ya. Jadi kita sudah beri tanda ini adalah target, kemudian ini adalah buy limitnya di area sini ya. Jadi kita insert di sini ya, buy limit yang pertama. Buy limit yang pertama itu adalah di sini ya. Kita susun dulu. Ini adalah buy limit yang pertama, kemudian kita tempatkan buy limit yang kedua ya, di insert di sini ya. Di sini kita tempatkan buy limit yang kedua. Sini kita tempatkan buy limit yang pertama sini ya, dan targetnya kita tempatkan di sini ya. Jadi karena kondisi pergerakan harga yang cenderung sideways ya, jadi ketika kita lihat kondisi ivory yang membentuk kanal seperti ini, ivory atas dan ivory bawah, dan harga ranging di area situ ya, sideways di area situ ya, maka kita menggunakan pendekatan-pendekatan lain untuk open posisi. Jadi kita tidak eksekusi langsung, kita menggunakan limit order. Oke, kita buy limit yang pertama di 1.32868, kemudian buy limit yang kedua adalah 1.32751 dengan target di atas yaitu 1.34450. Ini adalah analisis menggunakan tools The Kingdom FX ya. Jadi karena ini kita tidak eksekusi langsung, jadi kita bisa membandingkan time frame antar time frame, kemudian kita menggunakan sifat-sifat dari indikator itu sendiri ya, apa tujuannya adanya indikator tersebut ya, dasar penggunaan dari sebuah indikator tersebut kita gunakan untuk menempatkan posisi-posisi di mana kita akan open posisi, baik itu buy ataupun sell. Dan pada kesempatan kali ini minat yang kita pilih untuk pasangan mata uang pound US dollar itu adalah open posisi buy dengan menggunakan pending order yaitu buy limit. Ada dua buy limit yang kita setup. Kita tunggu saja apa yang terjadi berikutnya ya, mungkin bisa terjemput ya. Dan kalau stop loss, kita bicara stop loss ya. Kalau kita bicara stop loss ya, untuk kita stop lossnya di bawah sini ya, di bawah 132231 ya, itu area stop loss. Jadi area stop loss adalah di bawah stop loss itu di bawah
1.32231. Karena ini adalah penggawa positif still ya. Jadi ini jika tembus ke bawah ini akan melanjutkan penurunannya ya. Kita berharap kondisi ini memang diakui ranging ya, memang diakui ranging oleh market, sehingga kalau kondisinya ranging kita gunakan indikator ivory atas dan bawah. Ketika dia sudah sampai di bawah, dia akan dipingpong lagi ke atas. Ketika sampai di atas, dia akan terpingpong lagi ke bawah. Itu sifat dasar daripada ivory. Oke, demikian dulu analisis live market menggunakan tools The Kingdom FX ya. Channel ini dipersembahkan bagi mereka yang ingin tahu lebih jauh tentang dunia trading forex dan komoditas. Sampai jumpa di analisis live market berikutnya. Bye bye.